Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Filsafat Ilmu, yakni Bapak Haji Yudi Irfan Daniel, SOS IMAG, dan juga rekan-rekanku sekalian yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungannya. Amin amin ya robbal alamin. Pada video kali ini, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nur Fadilah, Ratna Yulia, dan Sadam Husairi akan menyampaikan sebuah topik bahasan yang berjudul Hakikat Pengetahuan. Topik ini terbagi menjadi 3 materi. Materi yang pertama yaitu mengenai definisi pengetahuan, yang kedua mengenai jenis-jenis ilmu pengetahuan, dan yang ketiga mengenai hakikat dan sumber pengetahuan. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materi yang pertama. Di sini saya Ratna Yulia dengan nomor induk mahasiswa 11820200198 akan menyampaikan materi mengenai definisi pengetahuan. Sebelumnya, ada sebuah kalimat yang berbunyi, ketahuilah apa yang kamu tahu dan ketahuilah apa yang kamu tidak tahu. Kalimat tersebut merupakan jawaban dari seorang filsuf ketika ditanya oleh seorang murid mengenai cara mengetahui kebenaran. Perilaku umum manusia akan selalu berupaya untuk mencari sebuah kebenaran. Hal ini dipicu dari rasa ingin tahu. Rasa ingin tahu ini memicu banyak kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk menguak sebuah fakta atau fenomena baik secara sadar maupun secara terstruktur. Nah, rasa ingin tahu yang ada pada manusia ini menjadikan manusia memiliki pengetahuan. Secara etimologi, pengetahuan berasal dari kata bahasa Inggris yakni knowledge. Sedangkan dalam KBBI, pengetahuan merupakan segala sesuatu yang diketahui berkenaan dengan hal. Atau dalam penjelasan lain, pengetahuan merupakan hasil proses dari usaha manusia untuk tahu. Sedangkan, secara terminologi menurut para ahli, yang pertama menurut Pudjawijana, pengetahuan adalah reaksi dari manusia atas rangsangannya oleh alam sekitar melalui persentuhan antara objek dengan indera. Pengetahuan ini merupakan hasil yang terjadi setelah seseorang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Nah, lalu yang kedua menurut Noto Atmojo, beliau mengatakan bahwa pengetahuan merupakan hasil dari tahu, dan ini setelah orang melakukan penginderaan terhadap objek tertentu. Nah, dari penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, dapat kita pahami atau kita tarik kesimpulan secara sederhana bahwa pengetahuan merupakan segala sesuatu yang manusia ketahui sebagai hasil dari proses mencari tahu. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, semoga dapat dimengerti dan dipahami. Langsung ke materi yang selanjutnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada moderator dan pemateri pertama yang sudah menjelaskan tentang apa itu pengetahuan. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau akan berbagi ilmu mengenai apa itu jenis-jenis pengetahuan. Apa saja jenis-jenis pengetahuan. Nah, di sini mengutip dari beberapa ahli, yaitu salah satunya dari Surajio. Beliau membagi atau mengkategorikan jenis ilmu pengetahuan itu terbagi dalam beberapa bagian. Yang pertama ada ilmu formal dan ilmu non formal. Ilmu formal ini merupakan ilmu yang seluruh kegiatannya tidak bermaksud untuk menyelidiki data-data yang konkret. Itu contohnya seperti ilmu matematika dan filsafat gitu. Nah, kalau misalkan ilmu non formal itu yaitu kebalikan dari ilmu formal. Nah, ilmu non formal ini ranah kegiatannya yaitu menyelidiki data yang konkret. Nah, seperti apa contohnya? Seperti ilmu pengetahuan alam. Nah,
Kenapa? Karena memang tadi kembali lagi ke awal bahasannya, ketika kita mempelajari ilmu pengetahuan alam, maka kita harus mendapatkan data yang memang real, data yang emang secara faktual gitu, yang ada dalam lingkungan itu sendiri. Mungkin itu untuk yang pertama. Yang kedua, kita akan membahas ilmu murni dan ilmu terapan. Nah, ilmu murni ini merupakan ilmu yang bertujuan untuk meraih kebenaran secara teoritis. Nah, misalnya ilmu metafisika atau ilmu matematika. Nah, ilmu-ilmu ini membutuhkan sesuatu yang memang secara teoritis gitu, secara penjabaran. Nah, mungkin untuk ilmu terapan itu sendiri merupakan ilmu yang bertujuan untuk diaplikasikan atau diambil manfaatnya. Nah, seperti contohnya itu seperti ilmu kedokteran, ilmu teknik, atau ekonomi, itu yang memang bisa diaplikasikan atau diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita akan lanjut next, yaitu yang ketiga, ilmu nomotetis dan ilmu ideografis. Nah, ilmu nomotetis ini adalah ilmu yang objek pembahasannya merupakan gejala pengalaman yang dapat diulangi terus-menerus dan hanya merupakan kasus-kasus yang mempunyai hubungan dengan suatu hukum alam. Nah, misalnya dengan ya sesuatu yang memang bersangkutan langsung dengan alam ya. Kalau ilmu ideografis itu objek pembahasannya itu sesuatu yang memang kejadian itu dialami satu kali, dan objek pembahasannya itu bersifat individual, unik, dan kita itu akan mencoba memahami dan mengerti objek itu. Nah, contohnya itu seperti apa? Contohnya seperti kita menggali ilmu atau kebudayaan. Nah, itu kan hal-hal unik yang memang satu kali terjadi, dan ketika misalkan sebuah budaya itu lahir, maka kita sebagai penerusnya gitu. Yang keempat itu ada ilmu deduktif dan induktif. Nah, suatu ilmu disebut ilmu deduktif ketika semua pemecahan yang dihadapi dalam ilmu ini tidak didasarkan dalam sisi atau pengalaman indrawi atau empiris ya, melainkan atas dasar penjabaran. Nah, itu yang disebut dengan deduktif ya. Sedangkan ilmu induktif itu bekerja atas dasar induksi, yaitu proses pemikiran yang melibatkan akal budi manusia dari pengetahuan tentang hal-hal yang bersifat khusus dan individual. Nah, mungkin dalam ilmu induktif ini kita bisa menarik kesimpulan tentang hal-hal yang memang bersifat umum dan abstrak. Misalnya ya, kembali lagi ke yang tadi, karena ini masih berkaitannya satu sama lain. Nah, contohnya kita menarik kesimpulan dari ilmu alam, itu yang disebut dengan ilmu induktif. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Di sini saya akan sedikit membahas mengenai sumber pengetahuan. Nah, dari berbagai pendapat, mungkin banyak pendapat yang mengatakan bahwa sumber pengetahuan itu banyak sumbernya. Cuma di sini saya mengambil dari dua pendapat yang paling populer. Yang pertama dari Plato dan kedua adalah dari Aristoteles. Plato beranggapan bahwa sumber pengetahuan ini adalah rasio atau akal, dan cara kerja akal ini merupakan bersifat deduktif atau logis dan matematis. Sedangkan Aristoteles beranggapan bahwa sumber pengetahuan adalah empiris ataupun pengalaman manusia. Kita kaji sedikit demi sedikit mengenai pembahasan dari Plato dan Aristoteles ini. Yang pertama adalah menurut Plato yaitu bersifat rasionalisme. Nah, yang mana metode ini beranggapan bahwa sebenarnya manusia tidak dalam proses belajar mengenai suatu hal yang untuk mendapatkan pengetahuan, tetapi manusia hanya menggunakan ingatannya yang lalu. Nah, dalam artian lebih kepada mengingat kembali. Nah, dari sini dijelaskan bahwa aliran rasionalisme ini beranggapan bahwa manusia dan hakikatnya sudah memiliki pengetahuan dalam dirinya,
yaitu berupa ide. Nah, pertanyaannya kembali kepada manusia apakah mampu ataupun tidak mengeluarkan ide tersebut. Maka secara tidak langsung bahwa Plato beranggapan sumber pengetahuan adalah dalam diri manusia, yaitu berupa rasio atau akal manusia. Kemudian yang kedua, pendapat Aristoteles mengenai sumber pengetahuan yaitu bersifat empiris ataupun alirannya disebut dengan empirisisme, yang mana dalam bicara suatu pengetahuan menurut pandangan aliran empirisisme ini adalah hasil dari usaha manusia yang bersifat mutlak dan berlangsung dalam jangka waktu yang lama dan didapatkan dari pengalaman setiap manusia. Dan menurut pandangan empirisisme ini, suatu pengetahuan dapat diorganisasikan atau dikelompokkan berdasarkan tanda-tanda dari berbagai macam pengalaman yang diperoleh. Dan artian dalam aliran empirisisme ini terpaku kepada rentang waktu, yang mana proses pengalaman. Ketika pengalaman tersebut sudah dilaksanakan, maka timbul hasil pengetahuan. Nah, jadi lebih kepada pengalaman yang menghasilkan pengetahuan seperti itu. Ini menurut pandangan Aristoteles. Dalam arti lain, jika suatu objek memiliki sifat dan bentuk yang sama dengan objek lain, kecenderungan kedua objek tersebut dikelompokkan merupakan suatu pengetahuan yang sama. Nah, seperti itu. Ya, untuk pembahasan mengenai sumber pengetahuan, pada intinya di sini saya mengambil kepada dua sumber yang cukup populer. Yang pertama adalah Plato, yang kedua Aristoteles. Plato beranggapan bahwa sumber pengetahuan ini berasal dari rasio, dan Aristoteles beranggapan bahwa sumber pengetahuan ini berasal dari sebuah pengalaman. Sekian saya kembalikan kepada